Perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi sekarang. Kamu sedang melihat rekaman yang diambil oleh seorang Rusia di suatu tempat di Crimea yang diduduki. Hari yang biasa, jalan yang biasa, truk berjalan tepat di depan. Tapi lihat ke atas, itu di sana, di titik langit itu ada drone. Dan itu bukan drone sembarangan yang tersesat di udara. Orang Rusia yang merekam menunjuk ke arahnya dan berkata dengan santai seolah sudah terbiasa, itu sudah yang ketiga. Sudah yang ketiga. Ya, yang ketiga hanya di bagian jalan itu saja. Itulah kenyataan di Crimea sekarang. Sebuah tempat di mana jalan-jalannya menjadi sangat berbahaya, sehingga para sopir Rusia menolak untuk melewatinya berapapun bayaran yang ditawarkan. Dan salah satu jalan itu, khususnya, mendapat julukan di antara orang-orang Rusia sendiri. Jalan Raya Maut. Di jalan inilah Ukraina menemukan cara untuk menyerang Crimea tanpa harus menginvasi wilayah tersebut. Dan apa yang terjadi di sana bisa menentukan nasib seluruh semenanjung itu. Tapi untuk memahami mengapa hal ini sangat serius, kita perlu mulai dari perubahan diam-diam dalam pola pikir orang Ukraina. Sebuah perubahan pemikiran yang nilainya lebih besar daripada senjata baru apapun. Selama hampir seluruh perang ini, kisah drone Ukraina adalah kisah perburuan. Sebuah drone memburu satu kendaraan. Sebuah drone kamikaze menukik ke satu tank. Itu murah, itu akurat, itu mematikan. Tapi itu selalu tentang membunuh satu target setiap kali, satu persatu. Tapi membunuh target satu persatu tidak akan memenangkan perang melawan negara sebesar Rusia. Dan pada suatu saat, seseorang dari pihak Ukraina mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana jika alih-alih memburu kendaraan, kita mencekik seluruh alirannya? Bagaimana jika kita tidak menyerang para prajurit, tetapi menyerang apa yang membuat para prajurit tetap hidup? Ide itu akhirnya mendapat nama resmi. Pada bulan Mei 2026, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fedorov mengumumkan sebuah program pemblokiran logistik. Tujuannya, meminjam kata-katanya, sederhana dan menakutkan. Membuat musuh tidak lagi merasa aman, bahkan jauh dari garis depan. Dan itu bukan hanya omongan. Pemerintah menggelontorkan sekitar 113 juta dolar langsung ke Brigade Drone yang sudah membuktikan bahwa mereka tahu cara menyerang logistik Rusia. Perhatikan perubahannya. Sasarannya bukan lagi prajurit di parit. Sekarang sasarannya adalah bahan bakar, makanan, amunisi, semua yang harus melewati jalan sebelum sampai ke prajurit itu. Dan fase baru ini membawa alat yang sangat sederhana. Sampai-sampai hampir tidak ada yang menduganya. Karena Ukraina mengambil drone mereka dan mulai menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang hampir tidak ada yang menduganya. Menjatuhkan ranjau. Bukan menyerang dengan ledakan, bukan menukik ke sasaran, hanya terbang ke jalan, kadang-kadang 100-150 km di belakang garis depan dan menjatuhkan ranjau di aspal. Beberapa dari drone ini membawa alat penebar ranjau. Ini adalah semacam wadah yang penuh dengan ranjau kecil, mampu menyebarkan puluhan ranjau dalam satu kali lewat. Ada laporan tentang versi yang dapat menjatuhkan hingga 48 ranjau sekaligus. Ada juga yang dipasang pada drone berat yang terbang di malam hari. Dan kendaraan yang paling disukai untuk mencapai target yang lebih jauh di belakang garis musuh adalah drone Ukraina yang disebut FP2. Drone ini mengorbankan jarak tempuh demi kontrol. Bisa terbang sekitar 200 km, tapi membawa muatan berat dan memberikan operator kendali yang presisi tentang di mana tepat sekali melepaskan muatan itu. Komandan Ukraina merangkum tingkat informasi yang mereka miliki dengan sebuah kalimat yang mengerikan. Kami tahu waktu yang tepat, rutenya. Kami tahu jalan mana yang mereka gunakan untuk mengangkut bahan bakar. Dan ada ironi yang sangat menarik di sini. Mau tahu siapa yang menciptakan taktik menjatuhkan ranjau dengan drone ini lebih awal di perang yang sama ini? Rusia sendiri. Sekarang ide yang sama itu berbalik melawannya dalam skala yang tidak pernah dibayangkan Moskwa. Sebelum kita lanjut, jika kamu sudah paham seberapa besar yang sedang terjadi di sini, lakukan satu hal. Berlanggananlah ke kanal ini.
Kita membahas jenis strategi seperti ini setiap hari, dan itulah yang pasti ingin kamu ikuti. Sekarang mungkin kamu sedang berpikir, oke, tapi menaruh beberapa ranjau di jalan sepertinya tidak seberapa. Bagaimana itu bisa mengancam seluruh pasukan? Dan kejeniusan itu justru ada di situ. Karena ranjau-ranjau itu tidak perlu menghancurkan apapun. Pikirkan itu sebentar. Ranjau itu tidak perlu meledakkan truk menjadi ribuan keping. Ia hanya perlu menghentikannya, melumpuhkannya. Seorang analis yang mempelajari ranjau-ranjau ini mengatakan bahwa mereka hanya membawa cukup bahan peledak untuk membuat sebuah kendaraan tidak bisa digunakan lagi. Dan kata membuat tidak bisa digunakan lagi itu adalah inti dari semuanya. Karena pikirkan apa yang terjadi jika satu truk saja berhenti di jalur pasokan. Itu akan memblokir jalur. Itu memaksa semua yang ada di belakangnya untuk berhenti. Itu menyebabkan kemacetan. Sekumpulan kendaraan yang tidak bergerak berdesakan di bagian jalan raya yang terbuka. Dan sekumpulan kendaraan yang berhenti adalah tepat jenis target yang diimpikan oleh operator drone. Artinya, ranjau itu bahkan tidak perlu menyelesaikan pekerjaannya. Ranjau itu hanya perlu berhenti di depan konvoi cukup lama agar sesuatu yang lain seperti drone kamikaze bisa datang untuk menyelesaikannya. Sepotong logam yang harganya hampir tidak ada artinya bisa menghentikan satu kolom kendaraan yang nilainya jutaan. Dan ketika kamu memahami hal ini, kamu akan mengerti mengapa senjata ini jauh lebih buruk bagi Rusia daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Karena ada ketimpangan yang sangat besar di sini. Sebuah drone kamikaze menyerang sebuah kendaraan sekali dan selesai. Tapi segenggam ranjau yang tersebar di jalan mengancam setiap kendaraan yang lewat di sana. Bukan sekali, tapi tanpa batas waktu. Sampai seseorang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membersihkan jalan itu. Satu penerbangan drone saja bisa menutup seluruh jalan raya untuk waktu yang tidak ditentukan. Orang-orang Rusia sendiri sudah memahami hal ini dan mereka panik karenanya. Seorang blogger militer Rusia yang cukup terkenal memperingatkan bahwa ranjau-ranjau kecil yang tersebar secara teratur di jalan-jalan bisa menyebabkan kelumpuhan total transportasi. Karena lalu lintas harus dihentikan berulang kali untuk pemeriksaan dan pembersihan ranjau. Blogger Rusia lainnya mengeluh bahwa logistik telah terganggu selama hampir sebulan penuh, mempengaruhi pengiriman tidak hanya di wilayah belakang, tetapi juga sampai ke garis depan. Dan perhatikan satu hal, rasa takut menyebar lebih cepat daripada ranjau itu sendiri. Tidak perlu menanam ranjau di semua jalan. Cukup menanam ranjau di beberapa jalan secara rutin agar setiap perjalanan menjadi pertaruhan nyawa. Sopirnya tidak tahu jalan mana yang ada ranjaunya dan mana yang tidak. Jadi semua jalan menjadi mencurigakan. Tapi semua itu tidak berarti banyak tanpa bukti. Secara teori semuanya terdengar indah, tapi benarkah itu bisa melumpuhkan pasukan sungguhan? Dan buktinya ada di suatu tempat tertentu. Itu adalah hal yang paling nyata dari seluruh cerita ini. Ingat jalan raya maut yang disebut di awal tadi? Itu adalah julukan yang diberikan untuk R-280, sebuah jalan yang oleh Rusia dinamai Rute Novorossiya atau Rusia Baru. Jalan itu menghubungkan selatan Rusia ke kota-kota yang diduduki seperti Mariupol, Melitopol, dan di ujungnya ke Crimea. Bagi Moskow, jalan ini sangat vital karena merupakan alternatif utama jalur darat selain jembatan Kerch. Jembatan yang sudah lebih dari sekali Ukraina buktikan bisa mereka serang. Dan tahu apa yang terjadi dengan jalan ini? Pada bulan Juni 2026, Komandan pasukan drone Ukraina Robert Brovdi mengumumkan sebuah angka. Lalu lintas militer di jalan raya itu telah turun sebesar 71%. Hanya dalam 2 minggu. 71%. Jalan utama pasokan untuk seluruh wilayah selatan praktis kosong. Bukan karena tentara yang memblokir jalan, tapi karena drone dan ranjau yang membuat perjalanan menjadi aksi bunuh diri. Drone seperti yang kamu lihat di awal video. Dan kemudian efeknya menyebar dari jalan ke kehidupan nyata. Di Crimea, bensin mulai langka. Pihak berwenang pendudukan memberlakukan pembatasan 20 liter per mobil dan hanya dengan kupon. Di Sevastopol, markas bersejarah armada Laut Hitam Rusia, antrean panjang terbentuk hingga mengelilingi blok.
Penduduk mulai menjual bensin melalui internet dengan harga 2 hingga 3 kali lipat dari harga normal. Dan ada satu detail yang mengungkapkan segalanya. Pada awalnya, Kremlin mencoba menyalahkan kepanikan yang tidak beralasan dari masyarakat. Namun tak lama kemudian, Kementerian Energi Rusia sendiri harus mengakui kenyataannya. Penyebabnya adalah serangan drone Ukraina. Kalau musuhmu sendiri yang mengakui seberapa besar kerusakannya, ya kamu tahu kerusakannya memang nyata. Dan kemudian muncul pertanyaan yang jelas. Dan Rusia tidak membalas? Tentara sebesar itu tidak bisa mengatasi ranjau dan beberapa drone. Dronezinhos? Sebenarnya mereka sudah mencoba. Dan setiap upaya malah lebih buruk dari sebelumnya. Yang pertama hampir terasa lucu. Orang-orang Rusia mulai mengecat truk mereka dengan garis-garis hitam dan putih dalam pola geometris yang aneh. Siapapun yang mengenal sejarah militer akan langsung mengenalinya. Itu adalah kamuflase yang dikenal sebagai DESO. Kamuflase yang digunakan Angkatan Laut pada kapal-kapal di Perang Dunia Pertama untuk membingungkan mata orang yang membidik. Tapi ada satu masalah. Itu berhasil melawan mata manusia yang mengintip lewat periskop. Drone Ukraina modern menggunakan kombinasi kamera biasa dan kamera thermal. Dan kamera thermal melihat panas, bukan jet. Bagi drone yang dilengkapi kamera thermal, mesin truk yang panas terlihat sama saja. Tidak peduli bagaimana kendaraan itu dicat. Garis-garis itu langsung menghilang. Dan ketika pilot manusia yang mengendalikan drone, garis-garis mencolok itu justru membuat truk lebih mudah ditemukan, bukan lebih sulit. Rusia menghidupkan kembali trik berusia 100 tahun untuk menghadapi ancaman yang sebagian besar waktu bahkan tidak melihat seperti mata manusia. Dan itu tidak berhenti pada catnya saja. Bahkan ada yang menyamarkan truk bahan bakar dengan batang pohon di atasnya, berharap bisa lewat tanpa ketahuan. Upaya kedua lebih serius dan karena itu biayanya jadi lebih mahal. Rusia memindahkan sistem pertahanan udara mereka lebih dekat ke jalan raya untuk melindungi konvoi. Dan itu memang masuk akal. Setidaknya secara teori. Tapi dengan melakukan itu, mereka menempatkan peralatan mereka yang paling mahal dan paling berharga. Sistem-sistem yang bernilai puluhan juta dolar justru berada tepat dalam bidikan drone-drone yang seharusnya mereka lawan. Dan itulah yang sedang terjadi. Ukraina telah menghancurkan pertahanan udara itu dengan drone murah, termasuk di wilayah Crimea. Artinya, untuk melindungi truk-truk itu, Rusia justru mengekspos apa yang paling berharga milik mereka. Dan pilihan ketiga, satu-satunya yang mungkin benar-benar berhasil, terhalang oleh faktor geografis. Rusia bisa saja menutupi jalan-jalan dengan jaring anti-drone. Terowongan-terowongan dari kawat itu yang sudah pernah terlihat di dekat garis depan. Untuk melawan drone, jaring-jaring itu memang cukup efektif. Tapi, satu hal adalah menutupi beberapa ratus meter jalan. Hal lain yang benar-benar berbeda adalah mencoba menutupi ratusan kilometer jalan raya. Itu adalah tugas yang hampir mustahil, kan? Jadi, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Jika bahkan Rusia dengan semua ukurannya tidak bisa menghentikan taktik ini, apa artinya itu ke depannya? Itu berarti ada sesuatu yang berubah dalam sifat peperangan. Dan ini adalah perubahan yang jauh melampaui Crimea. Karena selama beberapa dekade, logikanya selalu sama. Yang menang adalah siapa yang punya bahan peledak lebih besar, tank lebih kuat, rudal lebih cepat. Ukraina menunjukkan hal lain, bahwa senjata yang menentukan bisa jadi adalah yang paling murah dan paling sunyi, yang bahkan tidak terlihat musuh saat dilepaskan, yang harganya hanya sebagian kecil dari truk yang akan dihentikannya. Dan inilah yang membuat segalanya begitu mengganggu bagi Rusia, bukan rasa malu karena kehilangan sebuah tank. Ini adalah kenyataan bahwa peralatan bernilai miliaran bisa dihentikan hanya oleh potongan logam di atas aspal. Dan tidak ada pertahanan yang jelas terhadap hal itu. Semenanjung yang mereka bersumpah tak akan pernah lepaskan itu tidak sedang diserang oleh sebuah tentara. Semenanjung itu perlahan-lahan dicekik oleh sebuah senjata yang muat di telapak tangan. Dan ini semua baru saja dimulai. Jalur-jalur alternatif lumpuh satu persatu. Jembatan-jembatan yang menghubungkan Crimea ke daratan utama terus-menerus diserang. Setiap minggu, jeratnya semakin diperketat.
Kita akan terus mengikuti setiap langkah dari TISA ini. Jadi, kalau kamu ingin benar-benar memahami perang ini, dan bukan hanya dari judul-judul berita, berlanggananlah ke kanal ini agar tidak ketinggalan apa yang akan datang. Dan ada pertanyaan untukmu. Jika senjata yang paling menentukan sekarang adalah yang paling murah dan paling senyap, bukan yang paling kuat, apa artinya ini bagi tentara-tentara raksasa di dunia, seperti milik Rusia sendiri atau bahkan Amerika Serikat? Apakah kekuatan kasar masih sepenting yang kita kira? Tulis pendapatmu di bawah, saya membaca semua komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.